Alkisah, ada sebuah boneka terkutuk yang bernama Annabelle. Konon katanya, boneka tersebut dihuni oleh sosok iblis jahat yang suka mengganggu manusia. Menurut cerita yang beredar, boneka tersebut bisa bergerak sendiri dan memberikan mimpi buruk bagi siapapun yang memilikinya. Sampai saat ini, boneka Annabelle masih berpindah-pindah mencari pemilik baru. Di suatu hari yang cerah, Ipin baru pulang dari minimarket dekat rumahnya. Ipin berjalan dengan gembira karena dia baru saja top up diamond untuk game kesayangannya. Dia pun ingin segera sampai rumah dan meminjam HP Kak Ros untuk main game tersebut. Namun dalam perjalanan, Ipin pun berhenti karena baru saja melihat sesuatu yang menarik. Di tumpukan sampah, mata Ipin tertuju pada sebuah boneka cantik yang kelihatannya sudah dibuang oleh pemiliknya. Kemudian, Ipin membawa boneka itu ke rumah, tapi sayangnya, Kak Ros marah dan menyuruhnya agar boneka rongsokan itu dibuang. Ipin pun tak putus asa. Ia memohon Kak Ros agar boneka itu tetap di sini. Akhirnya, setelah diskusi panjang, Kak Ros pun mengizinkan dan Ipin pun langsung menari karena gembira. Di malam harinya, Kak Ros bersantai menonton televisi setelah seharian beraktivitas. Sementara, Upin dan Ipin sudah terlelap karena besok mereka harus sekolah. Namun, di saat Kak Ros sedang asyik menonton, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Kak Ros pun mendatangi asal suara tersebut, dan ternyata itu adalah suara boneka jatuh yang Ipin bawa tadi. Kak Ros pun meletakkan kembali boneka itu di meja. Namun, saat hendak kembali menonton televisi, suara benda jatuh pun terdengar lagi. Dan ternyata, boneka itu pun jatuh lagi dan sedang terbaring di lantai. Karena kehilangan mood, Kak Ros pun tidak melanjutkan nonton TV dan memutuskan tidur lebih awal. Saat Kak Ros sedang mencoba untuk terlelap, tiba-tiba ia merasa ada yang sedang berlari di koridor. Merasa ada yang janggal, Kak Ros pun memutuskan untuk memeriksanya. Kemudian, Kak Ros memeriksa ruang koridor, namun ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lalu ia pun menuju kamar Upin dan Ipin, tetapi di sana juga tidak ada yang aneh. Saat memeriksa ruang tengah, Kak Ros dibuat terkejut. Ternyata, boneka yang dipajang di atas meja tidak ada,
Tiba-tiba, listrik padam dan membuat Kak Ros menjadi kaget. Selain itu, Kak Ros juga merasa ada sesuatu yang menakutkan. Ia pun mulai cemas dan ketakutan. Dugaannya ternyata benar. Memang ada sesuatu yang menakutkan sedang berkeliaran di rumahnya. Saat ke koridor, Kak Ros melihat sesuatu yang sedang berlari. Sesuatu itu menuju dapur. Untuk memastikannya, Kak Ros pun berjalan secara perlahan. Sambil bersembunyi di balik tembok, Kak Ros mencoba mengintip dapur dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Saat memeriksa dapur lebih dekat, tiba-tiba Kak Ros merasakan ada seseorang yang sedang berdiri di belakangnya. Ternyata, itu adalah boneka milik Ipin. Boneka itu pun berdiri dengan tawanya yang mengerikan. Dengan berjalan perlahan-lahan, boneka itu menuju ke arah Kak Ros. Kak Ros pun kaget saat hendak berjalan mundur. Dia malah terpeleset dan jatuh ke lantai. Kemudian, Kak Ros pun pingsan dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Kak Ros pun bangun di tempat tidurnya. Sambil setengah sadar, dia bersyukur. Ternyata kejadian semalam hanyalah mimpi. Saat hendak ke dapur dan menyiapkan sarapan, Kak Ros melihat boneka itu masih berada di atas meja. Melihatnya, Kak Ros pun menjadi marah dan berpikir gara-gara boneka itulah semalam aku jadi mimpi buruk. Akhirnya, Kak Ros membuang boneka itu ke asalnya. Dia pun tak peduli apabila Ipin nanti menangis kalau bonekanya dibuang.